Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengungsian di posko lapangan berdikari Nagekeo sangat membutuhkan alas tidur untuk balita dan lansia. Selama ini, mereka hanya tidur beralaskan tikar dan terpal yang tipis di tenda pengungsian. Ratusan pengungsi masih bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Para pengungsi kini sangat membutuhkan bantuan. Salah satunya yang mendesak adalah alas tidur yang memadai. Kelompok rentan khususnya bayi, balita, dan warga lanjut usia saat ini hanya tidur di atas permukaan dingin beralaskan tikar dan terpal. Kondisi ini mulai berdampak pada kesehatan para pengungsi akibat angin malam yang kencang dan suhu udara dingin yang bisa meningkatkan resiko penyakit saluran pernafasan, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum, Pak. Belum dapat ya? Iya, kopi gula saja tidak ada. Terus kalau malam tidur gimana? Alaskan tikar atau gimana? Alaskan tikar seperti ini saja, Pak. Pengungsi berharap bantuan fisik berupa alas tidur dan selimut dapat segera disalurkan untuk mereka demi mencegah makin memburuknya kondisi kesehatan para pengungsi. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kebakaran melanda belasan bangunan di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Diduga kebakaran berasal dari warga yang membakar sampah. Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah semi permanen dan gudang penjualan spare part di kawasan Jalan Pendidikan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur berusaha memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Api berasal dari salah satu rumah, kemudian api merambat dan membakar rumah semi permanen serta gudang penyimpanan spare part. Kebakaran diduga berasal dari warga yang membakar sampah. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal. Ya begitu ya. Ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah apa semua sembarangan. Itu aja sih itunya. Ini tempat apa sih Bang? Nggak belum tahu ya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Kebakaran 11 rumah dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 15 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jelang aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai mempersiapkan bus keberangkatan menuju Jakarta. Selain menyiapkan bus, massa juga menyiapkan sejumlah properti aksi seperti keranda jenazah. Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mulai mempersiapkan diri di halaman pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah jelang aksi 27 Agustus mendatang. Rencananya 4 bus akan diberangkatkan dari Pati dengan total massa yang diberangkatkan sekitar 200 orang. Selain memastikan armada, warga juga menyiapkan berbagai properti aksi, mulai dari spanduk berisi tuntutan hingga keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para pejabat koruptor. Sejumlah tuntutan akan disuarakan dalam aksi, diantaranya meminta pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Memberi
dukungan untuk Puan, katanya kemarin Puan pengen masukan dari masyarakat. Nah, kita dari desa memberi masukan ke gedung DPR RI pada tanggal 27. Kita ketemu di sana ya, Puan ya. Tolong segera sahkan RUU perampasan aset atau hukum mati koruptor. Ini permintaan masyarakat Indonesia semua. Berangkat besok jam berapa? Besok siang pukul 1 kita merapat ke alun-alun berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kawan-kawan yang dari Kudus perbatasan Pati, adapun dari utara dan sekitarnya. Sebelumnya 11 aktivis AMPB tanggal 20 Agustus lalu sudah berangkat ke Jakarta menggunakan mobil pribadi jelang aksi demo 27 Agustus nanti. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Rekening dana donasi demo Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang rencananya digelar di Jakarta 27 Agustus mendatang tiba-tiba terblokir. Polisi bantah telah memblokir rekening aktivis Pati. Kepolisian mengakui mengirimkan surat penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Dengan membawa spanduk dan logistik, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bertolak ke Jakarta untuk menggelar demo besar pada 27 Agustus mendatang. Di Jakarta, AMPB akan bergabung dengan aliansi lain dan menggelar demo di gedung DPR RI. Massa menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Rencananya pada 25 Agustus ini sekitar 50 bus akan disiapkan untuk warga Pati yang ingin ikut berdemo di Jakarta. Namun belum juga demo digelar, Koordinator Aksi AMPB Supriyono dibuat kaget karena rekening Bank Mandiri yang berisi dana 80 juta hasil donasi demo tiba-tiba tidak bisa digunakan alias terblokir. Pihak bank mengakui ada permintaan pembekuan rekening dari aparat penegak hukum. Pembekuan rekening donasi demo menuai kritik publik karena terkesan mengekang kebebasan berunjuk rasa. Polda Metro Jaya pun akhirnya angkat bicara. Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan surat yang diajukan ke pihak bank merupakan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Kepolisian menyebut permintaan tersebut terkait langkah penyelidikan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Nantinya rekening akan dibuka kembali pada 28 Agustus atau sehari setelah rencana demo digelar. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, Senin kemarin, sejumlah kelompok masyarakat Pati juga menemui pimpinan DPR RI untuk menyampaikan tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Kelompok masyarakat Pati diterima Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR Andri Rosiade. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah masyarakat Pati, Jawa Tengah tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapatkan intimidasi dalam perjalanan menuju Jakarta. Bus yang ditumpangi dilempar batu hingga bagian kaca bus pecah. Bus rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang berjalan menuju Jakarta dari Pati dilempari batu saat di Tol Karawang, Jawa Barat. Akibat lemparan batu, serpihan kaca mengenai sejumlah penumpang hingga terluka. Menurut AMPB, kejadian ini merupakan bentuk intimidasi bagi warga Pati yang hendak menyampaikan aspirasi Kamis 27 Agustus mendatang. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilahkan warga yang ingin menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa di Jakarta. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Pemerintah daerah akan mengizinkan asal demo berlangsung tertib, damai, serta tidak melakukan anarkis atau merusak fasilitas umum.
Tim Liputan iNews melaporkan.